Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Kembali kita hadir untuk semuanya lewat kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Dan sekarang kondisi kita udah alhamdulillah sudah mulai mendingan, walaupun pandemi masih ada ya. Tapi minimal kegiatan kita sudah mulai kembali normal. Mudah-mudahan kebarokahan selalu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selamat gini hari Ustaz. Ini tampilannya keren banget ini. Sesuai dengan judul pada hari ini kan? Iya, Raja di raja. Jadi pakaiannya juga harus menyesuaikan. Iya, betul. Dengan topik. Karena kita akan membahas tentang yang raja dan juga seorang nabi. Adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini sangat terkenal banyak dengan mukjizatnya ya. Yang saya tahu diantaranya Nabi ini mampu berbicara atau berdialog dengan para hewan ya. Iya, salah satunya. Untuk kita tidak hidup pada zaman itu ya. Nah, kalau enggak nanti ngerti bahasa kita. Iya. Sehat ya. Alhamdulillah Senang sekali mitra muslim. Dan hari ini ilmu kita akan bertambah dengan menyimak kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita harus mengenal dulu Nabi Sulaiman ya. Iya. Biar kenal. Tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Seperti juga episode yang lalu kita mengenal tentang Nabi Daud alaihissalam. Dan ternyata salah satu putra Nabi Daud yang 19. Nabi Daud kan punya anak 19 ya. Salah satunya adalah Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi langsung. Iya. Jadi nasabnya Sulaiman bin Daud. Iya. Kemudian ujungnya adalah Yahuza, putra daripada Nabi Yakub. Jadi silsilah nasabnya ke Yahuza. Nah, dan ini di Israel, di Palestina ya. Nah, lokasinya sama ya. Jadi kalau di Palestina. Kalau menanyakan lokasi 2500 tahun sebelum Masehi, kalau kita ingat, bangsa Kan'an masuk ke wilayah itu, menguasai tanah itu. Iya, kembali dari Mesir ya? Iya, betul. Belum Mesir, bukan. Sebelumnya. Nah, iya. 1200 tahun sebelum Masehi, Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir, masuk melalui Yusha bin Nun ke Palestina. Iya. Gitu, ke tanah Kan'an. Nah, ini episodenya adalah Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masehi. 1000 tahun sebelum Masehi. Nabi Sulaiman. Nabi Daud dulu. Oh, Daud dulu ya. Jadi Nabi Sulaimannya sekitar tahun 900-an. Gitu. Jadi nah, penduduk sana adalah penduduk yang dibawa oleh Nabi Musa. Kaum Bani Israel. Iya. Dan Nabi Sulaiman merupakan nabi dari Bani Israel. Iya. Gitu. Karena Daud adalah putra daripada Yahuza. Yahuza itu putra dari Nabi Yakub yang 12, salah satunya Yahuza. Iya. Karena keturunan Yahuza itu biasanya jadi raja. Keturunan dari Lawi seperti Nabi Musa, Nabi Harun itu jadi nabi. Nah, sementara yang ini Nabi Sulaiman atau Nabi Daud bapaknya menjadi nabi juga raja. Jadi akumulasi dua ini, antara kekuasaan dengan kenabian. Iya. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau dilihat bahwa Nabi Daud itu adalah mungkin nabi pertama yang mengakumulasi dua kedudukan. Ya sebagai nabi, ya sebagai raja. Ya. Nah, berarti Nabi Sulaiman juga demikian. Ini dari 25 nabi yang kita bicarakan ya. Kalau di luar 25 nabi yang kita bicarakan seperti Nabi Samuel juga raja juga dan nabi juga. Di situ juga kan? Di situ juga. Iya. Nah, sementara Nabi Sulaiman bisa dikatakan warisan daripada bapaknya sendiri Nabi Daud alaihissalam. Periodenya tahun 900-an lah, kurang lebih gitu. Hidup di Yerusalem, persisnya di Yerusalem. Sejak usia 12 tahun ya, mungkin sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan keberanian ya. Keberanian juga, kecerdasan juga karena dibimbing langsung oleh ayahandanya ya, Daud alaihissalam.
Dan masa kenabiannya itu kurang lebih mungkin 40 tahun. 40 tahun. Nah, karena dia wafat usia 52, kalau 52 dikurang 12 maka 40 tahun masa kenabian. Periode kenabiannya. Tapi termasuk muda yang meninggalnya ya? Iya, usianya 52. Muda sekali. Dan dia banyak apa ya? Pada zaman Nabi Sulaiman atau Salomo, orang Israel bilang Nabi Salomo, dia yang telah menguasai seperempat dunia, bisa dikatakan demikian. Saat itu ya, seperempat dunia dikuasai. Jadi raja di raja. Jadi kalau Nabi Daud pada waktu diberikan telah mengalahkan Tolut, kemudian dia menjadi raja. Yang masih muda itu saat itu ya. Kemudian Nabi Sulaiman justru mengembangkan sayap ke beberapa daerah, termasuk nanti kita bicara sampai ke Yaman. Di sana ada Ratu Saba. Sampai ke Firaun. Dan ada Mesir. Firaun ke-12 atau ke-13. Jadi pada akhirnya jadi daerah kekuasaannya Nabi Sulaiman ya. Jadi meluaskan kekuasaannya. Dan dalam beberapa sejarah mengatakan ada 4 penguasa dunia. 2 muslim atau mukmin, 2 ini kafir. Penguasa dunia yang 2 ini adalah Nabi Sulaiman sendiri dan Zulkarnain. Kemudian yang kafir itu Namrud dan Bukhtan-Nasr. Namrud kita sudah bicara pada waktu Nabi Ibrahim dulu. Dia juga merupakan raja di raja di dunia, tapi kafir. Nah kalau ini yang mukmin, Nabi Sulaiman. Jadi 4 penguasa dunia mungkin sampai saat sekarang. Kalau sekarang mungkin penguasa dunia Amerika gitu ya, Cina gitu ya, kurang lebih gitulah. Jadi pada periode Nabi Sulaiman itu dia merupakan penguasa terbesar dan dia bisa menyatukan seluruh Bani Israel yang 12, suku-suku 12, gitu, sehingga kuat. Pada saat kekuasaan Raja Sulaiman tadi. Raja Sulaiman itu. Kemudian tadi kalau pasti dinanya tentang mukjizat, memang luar biasa. Katakan saja ketika Nabi Daud wafat, pada waktu itu kan Nabi Daud wafat di siang hari, siang bolong lah, udara panas. Berkat Nabi Sulaiman, datanglah burung-burung untuk melindungi dari panasnya itu. Lewat sayap-sayapnya itu. Lewat sayap-sayapnya itu. Berarti memang Nabi Sulaiman bisa berbicara sesuai dengan Al-Quran juga, dia bisa berbicara dengan burung. Nah, kemudian mukjizat lainnya, dia mengerti bahasa semut. Nah, semut ternyata sekecil itu pun luar biasa ada bahasanya. Ada satu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan prajuritnya. Peperangan kan zaman itu perang ya, mujahid ya, perang. Jadi ceritanya gimana Nabi Sulaiman alaihissalam ini sampai mengumpulkan semut-semut itu? Bukan mengumpulkan. Suatu ketika Nabi Sulaiman beserta pasukannya, arteri lah katakan pasukannya. Nanti kita akan bicara tentang pasukan yang kuat ini. Pasukan daratnya ya, pasukan berkuda ya? Wah, bukan. Pokoknya nanti itu. Oh ya, oke. Biar penasaran dulu. Kita kan bicara semut. Karena takut semut ini terinjak oleh pasukan yang akan lewat oleh Nabi Sulaiman, yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Antara satu semut dengan semut yang lain saling berbisik. Hai semut, bentar lagi pasukan Sulaiman mau lewat. Kalau bisa kita turun ke lembah, karena ada lembah. Lembahnya semut. Masuklah, jangan sampai nanti terinjak oleh pasukan Sulaiman, tentaranya ya. Tentara Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an dohika, tertawa. Artinya Nabi Sulaiman paham apa yang dibicarakan oleh semut. Karena semut kan suaranya nggak ada kan. Tapi memang kalau kita perhatikan semut itu kalau ketemu kan kayak berbisik gitu ya. Kelihatannya gitu. Kayak salaman gitu ya. Iya, solidaritasnya tinggi sekali. Ya. Jadi dilihat dari kisah Nabi Sulaiman, memang solidaritas antara mereka luar biasa, kompak lah. Koloni semut ya, sebut aja gitu ya. Koloni semut. Iya, koloni semut ya. Iya. Sekumpulan semut itu. Makanya dalam Al-Qur'an kan ada surat An-Naml. Surat semut. Jadi kalau mau melihat kisah Nabi Sulaiman, bisa
dilihat di surat An-Naml itu. An-Naml kan artinya semut. Iya. Semut. Jadi di Al-Quran Nabi Sulaiman disebutkan hampir 17 kali. Nama Nabi Sulaiman. Al-Baqarah ada, kemudian disebutkan maksudnya. Iya, disebutkan nama Sulaiman itu sampai 17 kali. Yang banyaknya itu di surah An-Naml tadi, surat semut. Ya. Kemudian ada surat Saba. Saba itu yang kaitan sama raja di Yaman. Iya. Nah, jadi itu salah satu kemujizatan Nabi Sulaiman. Tadi sudah bisa berbicara dengan semut, bukan burung. Berbicara dengan burung. Karena burung kan dengan suara ya, ada suara. Jadi Nabi Sulaiman tuh bisa membaca, paham banget pahamnya. Sementara dengan semut Nabi Sulaiman tidak berbicara, tetapi mendengar pembicaraan semut tersebut tadi. Sehingga dia dohika, dia tertawa, berarti Nabi Sulaiman memang memahami bahasa semut. Kemudian mukjizat lainnya adalah dia kan Nabi Sulaiman mengembangkan sayap ke Mesir, ke Firaun. Iya. Dia menggunakan kapal laut. Nah, Nabi Sulaiman juga bisa menguasai angin. Arah angin. Nah, jadi kalau dia mau ke Mesir, dia bisa arahkan angin. Karena dalam suatu ketika Nabi Sulaiman itu pernah melakukan perjalanan dari, kan Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis di Yerusalem. Dia pergi ke Persia pagi-pagi, kemudian dia pergi ke Afghanistan, Kabul yang sekarang ramai, siang hari, yang sebetulnya perjalanan itu menempuh 30 hari, tapi dengan kekuasaan dia dengan menguasai angin, perjalanan itu bisa jadi didorong oleh angin bisa lebih cepat gitu kan? Lebih cepat. Karena waktu itu perahunya mungkin ada layar gitu ya? Wallahu a'lam. Pokoknya didorong lah sama angin gitu ya? Angin gitu, dia bisa menguasai angin sehingga Nabi Sulaiman bisa menuju ke beberapa tempat dengan waktu yang singkat. Karena jadi mukjizatnya selain bisa mengerti bahasa semut, bisa menguasai burung, kemudian arah angin. Okay. Yang keempat, seluruh jin itu di bawah kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kekuatan Nabi Sulaiman ini luar biasa. Kalau dia berperang, itu yang paling depan adalah Bani Israilnya, pasukannya. Di belakangnya baru jin. Di atasnya untuk menguasai udara lah gitu. Udara, burung. Nah, karena tugasnya burung selain memantau, bukan memantau, supaya tidak kena panas gitu. Melindungi. Salah satu melindungi. Yang kedua, burung itu mencari di mana posisinya air. Ya kan perang mendeteksi keadaan dia keberadaan air tadi ya. Berarti di sana ada air, maka akhirnya digali air di situ. Burung memberikan informasi itu. Berarti memang tentara Nabi Sulaiman itu lengkap ya? Iya, lengkap. Darat, laut, udara, sama yang tidak terlihat. Jin tadi itu. Tapi kalau Nabi Sulaiman melihat ada pasukan jin itu ya? Ada. Nanti dia akan bicara juga dengan jinnya, salah satu ifrit. Tapi tentara-tentara yang lainnya yang di depan itu tahu bahwa itu ada pasukan jin? Tahu, karena Nabi Sulaiman menguasai seluruh kekuasaan. Insya Allah. Biasa. Dan bukan itu saja, dengan jinnya itu dia bisa jinnya itu dimanfaatkan untuk mengambil tembaga yang ada di dasar lautan. Nah, untuk apa itu tembaga? Ya kan dicairkan atau ya seperti untuk senjata. Untuk benteng dan segala macam. Iya, mungkin untuk keperluan kerajaan dia. Gitu. Jadi jin itu memang diperintahkan untuk masuk ke laut, untuk dasar lautan, kemudian mengambil tembaga disebut nuhas atau apa. Kalau tentara biasa kan karena belum ada teknologi, nggak mungkin nyelam ya. Iya. Kapal selam belum ada waktu itu. Belum ada. Palembang aja belum punya kapal selam. Kemudian tugas jin itu juga Nabi Sulaiman kan punya yang disebut dengan Haikal Sulaiman ya, kita dengar di Yerusalem kan, Haikal, gedung, bangunan-bangunan tinggi lah katakan pada zamannya, itu tidak lepas daripada bantuan jin-jin yang dia kuasain. Seperti misal tembok-tembok yang ada di Yerusalem itu, peninggalan Nabi Sulaiman? Bukan, tembok Yerusalem itu periodenya Turki Utsmani. Namanya Sulaiman juga ya. Tapi Sulaiman Al-Qanuni dari Turki. Beda lagi. Gitu. Ini waktu itu Utsmani yang menguasai ya. Iya, Utsmani. Nah, ini Nabi Sulaiman, peninggalan Nabi Sulaiman. Dia membangun Haikal
Haikal Sulaiman yang sekarang sedang diperbincangkan mau dibangun kembali haikal itu di Masjidil Aqsa. Jadi Haikal Sulaiman itu kalau saya membaca dalam satu bukunya itu komplit ya. Bangunannya sangat kokoh, kemudian di sana terletak tabut. Tabut itu kan peninggalannya Nabi Musa yang dihormati. Iya. Itu adanya di dalam Haikal Sulaiman. Dan tabut itu yang sedang dicari Bani Israel sekarang ini. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang dicari. Dan Haikal Sulaiman sedang mencari kan, alasannya kan mencari tabut di Haikal Sulaiman. Makanya mau bangun itu di kawasan Baitul Maqdis itu ya? Iya, karena Haikal Sulaiman dulu dibangun di daerah Gunung Muria namanya, Moria. Di samping Gunung Zion. Nah, Gunung Moria terindikasi adalah gunung yang dimana sekarang ini ada Dome of the Rock. Oh, berarti kawasan Aqsa ya? Kawasan Aqsa. Yang sekarang ini ya? Sekarang kan jadi Dome of the Rock kan baru zamannya Utsmaniyah. Bukan Utsmaniyah, Umayyah. Setelah Utsmaniyah? Sebelum. Jadi setelah Khalifah Rasyidin baru Muawiyah. Walid bin Marwan membangun Qubbatus Sukhra karena pada zaman Isra Mi'raj kan Rasul Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi masanya beda ini. Kita bicara masanya Nabi Sulaiman itu belum ada. Qubbatus Sukhra itu belum ada. Benteng-benteng itu belum ada, masih lepas. Nah, cuman yang ada Haikal Sulaiman menurut tanda kutip orang-orang Yahudi. Tapi letaknya di situ. Yang jelas di Gunung Muria. Gunung Muria itu yang di atas itu. Yang Zion itu ya? Bukan, Zion itu kan Nabi Daud. Bukan Bukit Zaitun itu? Bukan, lain lagi. Zaitun. Ini di Muria. Muria itu yang di Dome of the Rock yang ada. Di situ. Di situ. Jadi itu yang diincar oleh yang peninggalan Musa itu ya. Termasuk kalau tidak salah pencarian singgasana zaman Sulaiman apa betul? Orang Yahudi beralasan bahwa mereka sedang mencari kitab sihirnya Nabi Sulaiman. Karena dia bisa menguasai jin dan sebagainya, dianggapnya Nabi Sulaiman bahkan mencari cincin Nabi Sulaiman katanya gitu ya, bahasa dalam kitab Taurat. Mungkin saya kurang begitu paham, tapi yang saya dengar ya alasannya karena ingin mencari jimatnya Nabi Sulaiman, peninggalan Sulaiman. Karena sebetulnya mungkin mau menghancurkan Masjidil Aqsa, mau menjadikan Haikal Sulaiman yang sekarang sedangkan ramai sampai sekarang kan masih diperbincangkan dan Masjidil Aqsa mau dijadikan bangunan Haikal Sulaiman, mencari peninggalan Haikal Sulaiman lah. Jadi mungkin barangkali di balik itu adalah ada upaya untuk menguasai itu kalau seperti itu ya. Karena mereka kan sebenarnya begini, nanti pada saat Nabi Sulaiman wafat dilanjutkan oleh putra-putranya dan Masjidil Aqsa atau Haikal Sulaiman itu dihancurkan oleh raja adik kuasa yang kafir tadi yang namanya Bukhtan Nasr, yang orang Irak. Dari Irak. Hancur semua itu, nanti kita bicara setelah Nabi Sulaiman. Jadi Haikal Sulaiman itu sudah habis. Sudah tidak ada dan tabutnya ini hilang. Yang peninggalannya Nabi Musa, peninggalan tongkatnya, kemudian pakaian yang berwarna merah tua gitu kan. Iya, itu kan sedang dicari, tapi sudah hilang sejak dihancurkan oleh Bukhtan Nasr pada tahun 586 sebelum Masehi. Jejak sejarah itu dihilangkan oleh yang penguasa dari Irak tadi. Irak. Jadi Bani Israel nanti pada saatnya akan hijrah ke Irak itu nanti. Yang periode kedua ini mungkin. Mereka pindah menjadi budak, akhirnya bertebaran dan sampai dengan ke Jerman. Kaitannya nanti ke sana tuh. Yang Nazi membunuh Yahudi. Nah, itu panjang nih. Jadi berkaitan ceritanya sejarah sampai ke sana ya, sampai zaman Nazi ya. Zaman Hitler. Hitler. Jadi ini jangan jauh-jauh kita balik lagi. Iya. Kejauhan. Kalau gitu ya, kejauhan ntar kita ada kumisnya. Gitu. Jadi untuk episode ini mungkin kita sampai sini dulu. Sebelum nanti kita bicara yang tadi tuh. Yang lainnya pokoknya setelah itu ya, era setelah itu ya. Jadi inilah kejayaan Nabi Sulaiman alaihissalam, luar biasa ya. Tentang Masjidil Aqsa juga. Wah, menarik sekali dan sangat menarik. Tapi sayang Mitra Muslim keterbatasan waktu. Tapi jangan lupa kalau ingin Kuli tetap hadir untuk ke Mitra Muslim di channel Satriani Wisata.
ya channel Satriani Wisata. Like ya. and subscribe ya. Share. Atau di share juga boleh. Ya. Baik. Jadi kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Ya. Jadi masih dengan Nabi Sulaiman. Kaitan dengan Nabi Sulaiman. Iya, betul. Jadi kita pamit dulu dan tentu saja salam sehat buat mitra muslim semuanya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Yuk kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti channel Edi Hamdi. Kuldi. Kuliah bersama. Edi Hamdi. Nah, jangan lupa like. Subscribe and share. Sampai jumpa. Sampai ketemu.